Waalaikumsalam. Mbak, silakan masuk Mbak. Cari tempat senyaman mungkin ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ibu Hilda Prilita sebagai konselor di sini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Ya, nama saya Kartika. Kalau boleh tahu Mbak berasal dari mana? Saya dari Sukabumi Bu. Mbak kesini dengan siapa? Naik kendaraan sendiri apa bagaimana? Saya kesini sendirian Bu, naik kendaraan pribadi. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Mbak sebelumnya sudah melakukan sesi konseling? Sebelumnya saya sudah pernah melakukan sesi konseling Bu. Mbak kesini atas keterpaksaan apa kemauan sendiri? Saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri Bu. Oke, baiklah kalau Mbak datang ke sini dengan kemauan sendiri. Sebelumnya saya ingin membicarakan tentang di dalam konselor ini ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah di mana seorang klien membicarakan permasalahannya dan kami seorang konselor tidak akan membicarakan permasalahan itu kepada orang lain kecuali itu melanggar hukum atau melanggar norma-norma. Kami akan melaporkan ke pihak berwajib. Kalau cerita Mbak nggak boleh takut bahwa cerita Mbak akan terbeber kemana-mana, enggak. Itu hanya kak saya yang tahu Mbak dan Tuhan yang tahu. Ya Bu, baik, saya akan percaya kepada Ibu bahwa cerita saya tidak akan disebarluaskan. Oke, berhubung waktunya sudah sore, kita batasin waktunya Mbak ya. Sekarang 3:30, apakah setengah jam cukup tidak Mbak melakukan sesi konseling ini? Insya Allah cukup Bu. Oke, baiklah. Kalau cukup, kita mulai saja ya Mbak permasalahannya. Mbak boleh menceritakan apa itu permasalahan Mbak? Ya Bu, jadi kedatangan saya ke sini, saya ini ingin melakukan sesi konseling kepada Ibu Hilda. Bahwasannya tuh saya sudah semester akhir ya Bu ya, tapi saya tuh mager banget mau ngerjain skripsi. Padahal teman-teman saya tuh udah pada ngerjain gitu Bu. Saya kayak udah ketinggalan jauh gitu. Kayak saya tuh susah banget melawan rasa malas saya gitu loh Bu. Padahal ya saya tuh pengen cepet-cepet wisuda, karena kan pengen cepet wisuda, pengen dapat kerjaan yang bagus kan ya, biar bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Tapi tuh saya tuh susah banget melawan rasa malas saya, apalagi sekarang tuh saya lagi fokus banget sama nonton drama Korea gitu loh Bu. Saya kalau nonton drama Korea tuh bisa sampai tengah malam gitu, fokus banget nonton drama Korea. Tapi kalau gila saya mau ngerjakan skripsi tuh sayanya males, tiba-tiba jadi ngantuk, nggak mood lagi. Padahal kan tiap semester saya harus bayar UKT, dan itu kan nggak dikit ya Bu ya. Sedangkan orang tua saya juga kasihan kalau bayar UKT terus gitu Bu. Jadi saya tuh gimana ya Bu ya, biar solusinya biar saya tuh bisa nggak mager lagi ngerjain skripsi gitu Bu. Terus juga ya Bu, orang tua saya tuh udah mulai nanyain kapan sidang, kapan wisuda gitu kan. Jadinya saya tambah terbebani gitu ya Bu ya, emang udah terbebani gara-gara saya mager ngerjain skripsi. Terus juga ditanyain terus, saya jadinya makin males gitu loh Bu. Ya saya juga tuh pengen cepet-cepet wisuda gitu Bu, jadi saya bingung gimana ini. Sebenarnya saya juga ngeliat teman-teman saya udah pada mulai ngerjain skripsi, udah pada sidang tuh saya tuh pengen gitu ya Bu ya, pengen banget. Tapi tuh gimana ya Bu ya, nonton drakor tuh kayak lebih asik gitu daripada ngerjain skripsi. Saya kalau buka laptop nonton drakor sampai tengah malam kan bisa ya Bu ya. Tapi kalau buka laptop bentar gara-gara ngerjain skripsi saya kayak udah mulai ngantuk gitu, kayak makin mager. Jadinya saya tunda lagi gitu terus Bu. Oh, jadi yang saya dengar tadi, jadi kesimpulan permasalahan Mbak ini nih, Mbak sekarang mahasiswa semester akhir, ada tanggung jawab skripsi. Sekarang kan Mbak sudah sampai skripsi akan, tetapi Mbak merasa males mau mengerjakan skripsi itu karena Mbak lebih suka, lebih sering nonton drama Korea itu, drama Korea. Iya Bu, seperti itu permasalahan saya. Jadi saya lebih tertarik nonton drakor daripada ngerjain tanggung jawab saya itu skripsi tadi itu Bu. Oh iya, baik. Saya mengerti
apa itu permasalahan Mbak tadi, karena anak muda zaman sekarang memang sering gitu Mbak, bukan Mbak sendiri permasalahannya itu, tapi hampir semua anak muda di kalangan remaja sekarang memang sering melakukan permasalahan itu. Mereka lupa dengan tanggung jawab karena asik dengan dunia mereka sendiri, jadi mereka lupa dengan tanggung jawab sekolah mereka, dengan tanggung jawab kuliah mereka, tugas-tugas mereka. Jadi menurut saya, cobalah Mbak melakukan niat dalam hati dulu bahwa saya ini pengen loh membanggakan kedua orang tua saya. Gimana caranya biar saya cepat lulus tepat waktu, dan habis lulus saya ingin mencari kerjaan, agar kedua orang tua saya merasa bangga. Walaupun Mbak nanti lulusnya tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau yang bagus-bagus banget, Mbak lulus wisuda dengan tepat waktu aja udah membanggakan kedua orang tua Mbak, bahwa kedua orang tua Mbak bangga anak saya bisa sarjana dengan tepat waktu, tidak terlalu membebani keluarga kan. Kalau Mbak bermalas-malesan, kalau Mbak terus menerus ini males mengkelabui rasa males Mbak, mengikuti rasa males Mbak, orang tua Mbak terbebani dong ya. Kasihan orang tua Mbak juga cari duit gak mudah kan ya, tulang nyari duit kemana sini untuk sekolahin anaknya, tetapi kalian sebagai anak malah leha-leha aja nggak ngurusin tugas kuliahnya. Itu kasihan sama orang tua. Coba Mbak berpikir, saya ini pengen loh kayak teman-teman saya, gimana caranya pola hidup Mbak diubah, bagaimana itu caranya agar Mbak termotivasi supaya bisa lulus tepat waktu, minimal lulus tepat waktu. Nantilah ngurusin kerja itu nanti, Mbak harus fokus skripsi terlebih dahulu. Iya Bu, jadi sebenarnya saya juga tuh pengen cepet-cepet wisuda gitu ya Bu ya. Tapi saya tuh bingung banget gimana melawan rasa malas ini. Saya juga udah stres banget sih dengerin omong orang tua itu, kapan ditanyain terus kapan wisuda gitu kan. Jadi makin beban di pikiran saya gitu Bu. Bukan saya kerjain, saya makin stres gitu ya Bu. Saya makin males ngerjainnya. Padahal saya pengen juga loh, apa sih, lulus tepat waktu gitu, pengen banget gitu loh Bu. Kayak gimana ya Bu cara biar saya tuh nggak males lagi, apa yang harus saya ubah dari diri saya gitu Bu? Iya nak, jelas, permasalahan itu jelas orang tua kamu pasti sering menanyakan kapan kamu wisuda, kapan kamu sidang. Orang tua kamu menunggu nak, nunggu masa-masa itu. Oh, kok bisa anak saya ini nggak tepat waktu kayak teman-temannya. Mungkin orang tua kamu ngelihat teman-teman kamu bahwa udah ada yang sidang, udah ada yang sibuk ngerjain skripsi, kenapa anak saya malah enak-enakan asik-asik aja tidur di rumah, nonton drakor terus. Mungkin orang tua mbak itu mikirnya gitu. Jadi yang harus Mbak ubah itu tuh ya tadi, pertama niat dalam hati. Gimana caranya saya bisa membanggakan kedua orang tua, bisa dikatakan Mbak harapan keluarga kan, gimana caranya saya ingin lulus tepat waktu agar orang tua saya bangga. Sama abis Mbak lulus wisuda kan Mbak ada adik-adik kan ya, gimana caranya walaupun Mbak nggak bisa membantu adiknya sampai sekolah tinggi, Mbak bisa membahagiain adik, kedua orang tua, keluarga Mbak lah ya. Gimana niat awal Mbak sekolah tadi, kalau Mbak boleh nonton drakor tapi waktunya diperbatasin. Sumpama Mbak pulang kuliah jam 4 nih, jam 5 sholat, makan, mandi, maghrib, sholat lagi. Habis sholat kan Mbak bisa ngerjain tugas, kalau ada tugas ngerjain tugas, batasi sampai jam 8, jam 9, jam 10 bisa. Habis itu Mbak lanjut nonton drakor sampai jam 12 bisa kan ya. Besoknya ubah terus Mbak juga nggak perlu ninggalin drakor Mbak juga skripsinya nggak keteteran gitu, bisa memanage waktu mana yang terbaik, pertama mana yang mau dilebih dahuluin atau yang bisa dinantikan, apa yang mau didahuluin sekarang gitu Mbak. Oh iya Bu, berarti saya harus menanamkan dalam diri saya bahwa saya harus segera lulus dan membagikan orang tua dan adik-adik saya Bu ya. Saya juga harus
pintar-pintar membagi waktu mana yang lebih penting dan tidak penting gitu ya Bu ya, agar saya cepat kelar wisuda dan mendapatkan pekerjaan yang saya impikan. Oke, baiklah, Mbak, karena Mbak sudah bisa menentukan langkah selanjutnya memecahkan masalah ini, apakah Mbak merasa puas atau ada yang kurang dari permasalahan Mbak ini? Alhamdulillah saya sudah merasa lega ya Bu, saya sudah tahu apa sih harus saya lakukan agar masalah saya ini bisa terselesaikan gitu gitu ya Bu. Dok. Oke, baiklah, karena di sini Mbak sudah tahu langkah selanjutnya. Di sini waktunya sudah sore, waktu sesi konseling kita sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini Mbak ya. Lain waktu kalau Mbak ada permasalahan lagi yang ingin diceritakan, kita bisa saling kabar-kabar di WhatsApp ya Mbak ya. Nanti kabar-kabar aja, kita atur waktu kembali. Ya Bu, terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Saya pamit pulang dulu ya Bu ya. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya.